Halo anak-anak hebat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran tematik. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya, amin. Nah baik, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tema kita, yaitu tema 7. Ya baik anak-anak semuanya, sebelumnya mari kita buka dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Baik, hari ini kita akan membahas yaitu muatan SBDP, PPKN, dan IPS untuk materi kita hari ini. Mari kita simak yuk. Tangga nada dan interval nada. Nada-nada yang disusun berdasarkan tinggi dan rendahnya secara berurutan akan membentuk tangga nada. Tangga nada dasar adalah tangga nada dasar 1, Do, atau sama dengan C. Jarak antar satu nada dengan nada lainnya dinamakan interval nada. Interval nada bernilai jarak 1,5. Salah satu jenis interval nada adalah tangga nada diatonis mayor. Tangga nada diatonis mayor adalah tangga nada yang memiliki rangkaian 7 nada yang susunan nada-nadanya berjarak atau intervalnya 1, 1, setengah, 1, 1, 1,5. Tangga nada diatonis mayor juga memiliki ciri lain, yaitu lagu bersifat riang gembira dan bersemangat, serta biasanya diawali dengan nada Do. Untuk mengetahui jarak pada nada, kita dapat menggunakan tanda kromatik. Tanda kromatik adalah tanda yang digunakan untuk menaikkan, menurunkan, atau mengembalikan nada yang telah dinaikkan atau diturunkan. Fungsi tanda kromatik untuk menaikkan setengah nada dari nada aslinya. Contoh tanda kromatik yaitu tanda kres yang dilambangkan dengan pagar dan tanda mol yang dilambangkan dengan huruf B. Tanda kres adalah tanda kromatik yang berfungsi untuk menaikkan setengah nada. Tanda mol adalah tanda kromatik yang berfungsi untuk menurunkan setengah nada. Ayo perhatikan cuplikan lagu Ibu Kita Kartini berikut. Perhatikan yang di lingkaran merah. Lagu Ibu Kita Kartini memiliki nada dasar D, D sama dengan Do. Lagu ini termasuk lagu tangga diatonis mayor. Lagu ini memiliki tanda 2 kres atau tangga nada 2 kres. Artinya ada 2 nada yaitu F dan C yang dinaikkan setengah nada menjadi pis dan cis pada lagu tersebut. Tanda mol. Ayo ingat kembali fungsi tanda mol. Fungsi tanda mol adalah menurunkan setengah nada. Perhatikan cuplikan lagu Butet berikut. Pada lagu Butet merupakan lagu dengan nada dasar F. F sama dengan Do. Lagu ini memiliki tanda 1 mol atau tangga nada 1. Artinya ada 1 nada yaitu B yang diturunkan setengah nada menjadi bes pada lagu tersebut. Ayo kita buat susunan tangga nada lagu Butet ini. Lagu Butet ini dimulai dari nada dasar F. Maka kita membuatnya F, G, A, B, C, D, E, dan F. Pada tanda mol,
Setiap urutan nada keempat diturunkan setengah nada. Jadi, pada tangga nada ini, nada keempatnya jatuh kepada B. Maka susunan yang benarnya adalah F, G, A, Bes, C, D, E, F. Bes artinya kita turunkan setengah nada. Tangga nada dan interval nada. Sekarang kita akan belajar tentang tangga nada diatonis minor. Tangga nada diatonis minor adalah tangga nada yang memiliki susunan nada, yaitu 1, setengah, 1, 1, setengah, 1, 1. Lagu dengan tangga diatonis minor memiliki ciri-ciri bersifat sedih dan biasanya diawali dan diakhiri dengan nada A atau La. Contoh lagu bertangga nada diatonis minor seperti Gugur Bunga, Syukur, dan Himne Guru. Makna sila pertama Pancasila dan penerapannya sehari-hari. Sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila tersebut mengandung arti bahwa bangsa Indonesia percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Berikut nilai-nilai yang terkandung pada sila pertama Pancasila. Nilai yang pertama, melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Kedua, mengembangkan sikap saling menghormati, menghargai, dan bekerja sama antar pemeluk agama. Ketiga, membina kerukunan hidup antar sesama umat beragama. Dan yang keempat, tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain. Selanjutnya, contoh penerapan nilai ketuhanan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama, berdoa dan beribadah dengan khusyuk sesuai agama yang dianut. Kemudian, menghormati orang yang sedang melaksanakan ibadah. Contoh berikutnya, menjaga ketenangan dan ketertiban saat berada di tempat ibadah. Kemudian, bekerja sama dengan orang lain, meskipun berbeda agama. Contoh berikutnya, membersihkan tempat ibadah agar dapat digunakan bersama. Selanjutnya, memberikan sumbangan untuk pembangunan tempat ibadah. Makna sila kedua Pancasila dan penerapannya sehari-hari. Pemimpin adalah orang yang ditunjuk untuk memimpin dan mempersatukan kelompok dalam sebuah organisasi. Pemimpin berada di bagian paling atas dalam struktur organisasi. Pemimpin harus mampu menyatukan dan mengendalikan anggotanya. Pemimpin juga harus mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh anggotanya. Setiap tindakan pemimpin harus berdasarkan peri kemanusiaan yang adil dan beradab, sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban setiap manusia tanpa membedakan ras, suku, dan agama. Yang kedua, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Yang ketiga, mengembangkan sikap tenggang rasa.
Keempat, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Yang kelima, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Dan yang keenam, berani membela kebenaran dan keadilan. Contoh penerapan nilai-nilai sila kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama, memperlakukan asisten rumah tangga, pelayan toko, petugas kebersihan, atau profesi lainnya dengan sopan dan santun. Contoh yang kedua, memberikan tempat duduk kepada wanita hamil, orang tua, atau penyandang disabilitas. Contoh berikutnya, memperlakukan penyandang disabilitas seperti orang lain pada umumnya. Selanjutnya, bersikap tenang dan sopan saat berada di tempat umum. Contoh yang selanjutnya, berkunjung dan membantu di panti asuhan. Kemudian, memberikan bantuan kepada korban bencana alam. Manfaat penerapan sila pertama dan kedua Pancasila. Kita telah mempelajari nilai-nilai yang terkandung pada sila pertama dan sila kedua Pancasila. Kita juga telah memahami bahwa setiap masyarakat Indonesia berhak untuk memilih dan melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya. Memilih agama yang akan dianut merupakan hak asasi manusia. Hal ini telah dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 29 tentang kebebasan beragama. Sila pertama Pancasila bermakna tidak ada seorang pun yang boleh memaksakan suatu agama kepada orang lain, bahkan seorang pemimpin sekalipun. Menjunjung tinggi sikap tenggang rasa dan membantu sesama manusia meskipun berbeda agama, berarti kita sudah menerapkan nilai-nilai sila pertama dan kedua Pancasila, sehingga terciptalah masyarakat yang harmonis dan damai. Peran Indonesia di ASEAN dalam bidang ekonomi. Dalam kerjasama ASEAN di bidang ekonomi, Indonesia berperan sebagai produsen, distributor, dan juga konsumen. Peran Indonesia sebagai produsen adalah menghasilkan berbagai barang-barang kebutuhan masyarakat Indonesia dan juga negara ASEAN lainnya. Sebagai distributor, Indonesia berperan menyalurkan barang-barang tersebut kepada negara-negara ASEAN yang bertujuan untuk membantu terpenuhinya kebutuhan masyarakat di ASEAN serta meningkatkan devisa negara. Peran Indonesia sebagai konsumen adalah membeli berbagai hasil produksi negara lain. Peran tersebut diwujudkan dalam kegiatan impor barang. Peran Indonesia dalam ASEAN diwujudkan dalam bentuk kerjasama, seperti sebagai berikut. Yang pertama, menerapkan tarif khusus terhadap barang dan jasa sesama negara ASEAN. Yang kedua, mendorong penanaman modal di negara-negara ASEAN. Ketiga, mengembangkan wilayah-wilayah yang berpotensi dalam bidang perkebunan, perikanan, dan pariwisata. Keempat, mendukung kegiatan yang dilakukan oleh Badan Penelitian Bidang Pertanian. Selanjutnya yang kelima, mendirikan proyek industri yang dikelola
bersama. Peran Indonesia di ASEAN dalam bidang politik. Negara-negara di ASEAN memiliki sistem politik yang berbeda. Namun, perbedaan sistem politik tersebut tidak menghalangi sesama negara ASEAN untuk bekerja sama. Selain bekerja sama, tiap negara juga berperan dalam menjaga perdamaian dan ketenangan di ASEAN. Berikut adalah peran Indonesia di ASEAN dalam bidang politik. Yang pertama, mengirim duta besar dan konsul. Kemudian, memajukan prinsip-prinsip demokrasi. Mengadakan perjanjian negara bebas nuklir. Membentuk organisasi antar parlemen ASEAN. Mengusulkan pembentukan Badan HAM ASEAN. Mengadakan perjanjian ekstradisi di kawasan ASEAN. Selanjutnya, mengadakan perjanjian kawasan damai, bebas, dan netral. Kemudian, aktif dalam menyelesaikan konflik di kawasan ASEAN. Mengadakan pertemuan rutin Menteri Pertahanan negara ASEAN. Kemudian, membentuk Komunitas Politik Keamanan ASEAN atau APSC. Iya, anak-anak semuanya, itulah materi kita pada pagi hari ini. Semoga kalian mudah untuk memahaminya ya. Amin. Ya, baik. Di akhir pembelajaran, silahkan mari kita kerjakan soal berikut ini. Kerjakan di buku tugasnya ya. Baik, kita tunggu hasil kalian.